Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali saya Ajis pada kesempatan kali ini nemenin teman-teman semuanya di malam-malam. Dan ini malam yang luar biasa, merinding banget karena kita ada di Sudah Tidak Bisa. Lah kok bisa? Karena besok lebaran. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, senang sekali karena malam ini adalah malam takbiran. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh teman-teman dari Duta Kampus UIK. Oke. Nah, teman-teman, gimana nih? Senang tidak sekarang lagi takbiran? Wah, senang banget. Kerasa banget, Kang. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol seputar Lebaran dan juga ya takbiran, malam takbir dan juga bulan puasa yang telah teman-teman lalui ya. Jadi ya kira-kira keseharian teman-teman di bulan Ramadan kemarin itu seperti apa, kemudian puasanya seperti apa, dan juga tentunya sekarang karena besok nih mudah-mudahan kita diberikan panjang usia, kita akan merayakan hari kemenangan kita yakni Idul Fitri 1400. Oke, tapi sebelumnya teman-teman sekalian, kita akan berkenalan terlebih dahulu. Sebutkan nama prodi, silakan. Sama ini deh, kesan besok mau lebaran kayak gimana? Nah, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Arif Febrian. Saya dari program studi teknologi pendidikan. Kesan untuk besok hari lebaran, ini adalah momen yang memang menurut saya luar biasa dinanti-nanti. Karena iya betul, karena kita juga kan bertemu dengan keluarga di rumah, keluarga yang ada di jauh, mungkin kita juga mudik. Dan itu sangat momen yang kita tunggu-tunggu kan. Setelah sebulan penuh kita berpuasa, menahan lapar, dahaga dan haus dan lain sebagainya, di hari raya kita makan banyak-banyak. Ada makanan yang khas kita kan, ada makan rendang dan lain sebagainya. Itu yang saya tunggu sih. Rendang. Oke, itu yang ditunggu ya. Iya, betul. Sama kuah salju. Oke, yang lainnya sih. Baik, sebenarnya perkenalkan saya Muhammad Dafa Hasani dari program studi manajemen. Nah, kesan saya ketika lebaran atau ketika puasa ya. Ketika puasa sungguh lapar ya nahannya. Banyak cobaan soalnya. Ada cerita dikit ya boleh ya. Temen yang mokel, yang gitu-gitu. Iya. Karena alhamdulillah imannya kuat. Jadi gak kayak ikut-ikut mokel lah. Dan pesannya untuk lebaran nanti, untuk kakak-kakak, teteh-teteh, jangan lupa THR ya. karena kita masih kuliah belum bisa ngasih THR. Biasanya tadi kan makanan, yang ini mintanya THR. Jadi lebaran itu yang diminta itu ya. Iya. Oke, selanjutnya host magang silakan. Oke teman-teman, kembali dengan host magang dari UIK. Oke, sebelum perkenalkan, nama saya Raihan Satria Eliezer. Saya dari program studi ilmu hukum. Dan kesan-pesan untuk besok lebaran nih, sebenarnya alhamdulillah lebaran puncak dari Ramadan ini sudah tiba. Hari raya, hari kemenangan kita udah tiba. Nah, yang paling ditunggu sebenarnya tuh Apa tuh? selain THR ya, Apa tuh? kue kastengel. Apa tuh? Kok nggak tahu ya? Ada nggak di depan? Nggak ada ya? Ada nggak di depan? Itu kue panjang yang asin tuh enak banget. Oh, Kue gitu. keju. Oke. Mungkin itu aja. Ini dari tadi ngomong-ngomong makanan, uang, kenapa nggak ada yang sedih lebaran bulan puasanya udah hilang gitu? Ada. Ada. Lupa disebutin. Nanti Oke, lanjut. Kak Randy kayaknya mau sedih-sedih nih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Indi Julian dari program studi kesehatan masyarakat. Kesan pesannya buat lebaran sebenarnya sih sedih. Lagu sedih tolong. Sedih sih, karena kan emang kita kan sebulan penuh kita puasa. Terus nanti pas lebaran kita kumpul-kumpul sama keluarga nih yang dari jauh ke rumah kan, silaturahim lagi. Terus alhamdulillah nanti dapat THR, kalau dapat THR Kalau dapat ya, mudah-mudahan ya kita dapat THR ya. Sebenarnya yang seumur kita aja yang butuh uang. Kalau anak kecil kan buat beli mainan, kalau kita kan buat beli
Apa tuh? makanan kebutuhan. Kebutuhannya mainan juga. Mainannya berbeda nih. Ngomong-ngomong Lebaran itu kamu pergi ke rumah saudara apa saudara datang ke rumah? Nah biasanya kalau saya itu saudara yang datang ke rumah. Keren Soalnya, amat. Uwa itu anak tertua dan mama saya anak duanya. Jadi yang paling tuanya. Harusnya ke yang tua dong yang datang. Sekilas lagi. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naja Patmawijaya, bisa dipanggil Naja. Saya dari program studi Sistem Informasi. Untuk pesan dan kesannya, jujur kalau misalkan di malam takbiran ini kan gak tahu kenapa ya, dari dulu tuh pasti suasananya, hawanya tuh beda banget sama malam-malam sebelumnya atau hari-hari biasanya. Juga untuk gimana ya, ke depannya saya harap diri saya sendiri juga teman-teman semua bisa terbiasa. Kan kita di bulan puasa ini nggak cuma nahan lapar sama nahan haus doang ya, tapi kita juga nahan hawa nafsu. Jadi kita nggak cuma di bulan Ramadan gitu loh, nahan hawa nafsu dari segala godaan, kita jadi terbiasa gitu ke depannya. Itu aja sih kalau dari saya. Kekesalan yang paling kamu rasain di bulan puasa sekarang apa? Kalau kekesalan ya, Kan nahan hawa nafsu ya, kesel. waduh, kesel. jujur sih hawa nafsu sih. Kalau misalkan dari diri saya sendiri tuh kesel lawan hawa nafsu aja sih. Kesel lawan hawa nafsu. Iya. Kenapa Emosi. Ya udah, oke. Oke, lanjut. Oke, biasanya kalau yang dari FI itu ada tausiahnya dikit. Kultum. Ustadz Pais. Menit boleh. Halo teman-teman, saya dari Halo teman-teman, nama saya Muhammad Faisilman dari program studi Ekonomi Syariah. Kesan pesan saya dalam Lebaran itu mengingat 2 tahun ke belakang. Jadi saya dulu kan bapak saya mempunyai mobil Corolla tua. Yang mana kalau saya mudik saya tuh ke Banten, itu saya tuh deg-degan. Kenapa? Karena Takut banyak copot. bukan mogok di tengah jalan. Apalagi kalau udah overheat, udah kepanasan. Itu kan keluarga saya kebetulan cewek, saya itu paling gede yang lakinya. Jadi saya sendiri yang turun dan dorong itu. Jadi minta mobil baru maksudnya gitu. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini Oi. nggak mogok. Alhamdulillah. Segitu mudiknya kemana sih? Ke Banten. Gimana kalau ke Jawa ya? Oke. Oke, lanjut. Siapa lagi? Dari depan. Oke, silakan. Oke baik, perkenalkan nama saya Indah Aulia Fadila dari program studi Teknik Informatika. Untuk kesan dan pesannya itu campur aduk sih ya, ada sedih ada bahagia gitu. Kenapa sedihnya? Ya seperti yang Kang Aziz bilang, sedih karena meninggalkan bulan suci Ramadan. Sebenarnya bukan kita yang meninggalkan, tapi bulan Ramadan gitu ya yang pergi, jadi sedih aja gitu. Terus kalau untuk bahagianya itu bahagia karena besok dapat THR. Itu yang pertama. Yakin bener. Terus yang kedua kita bisa ketemu saudara-saudara, dan itu momen yang setahun sekali gitu, jarang banget kan gitu. Jadi benar-benar spesial gitu. Kamu Paling mudik gitu. apa dimudikin? Biasanya saya yang didatengin sama saudara-saudara gitu, rumah saya jadi perkumpulan. Tapi untuk tahun ini saya yang pergi ke rumah saudara gitu. Oke, lanjut. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ririn Rajmadila. Aku dari program studi Pendidikan Bahasa Inggris. Kesan pesan untuk besok Lebaran, pastinya aku senang banget karena aku tuh jarang banget benar-benar kumpul keluarga besar kayak gitu kan. Jadi pulang kampung nih mudik itu tuh benar-benar kumpul semua, terus ketemu cerita-cerita sama saudara yang udah lama gak ketemu, itu benar-benar momen yang ditunggu banget gitu tiap tahunnya. Tahu gak berapa jumlah saudara kalau kumpul semuanya gitu? Banyak banget. Banyak banget. Berarti jawabannya nggak tahu ya, karena nggak kenal. Saya banyak banget. Oke, mudiknya mana? Ke Lewiliang. Lewiliang. Oh, Lewiliang itu belahan Singapura belah mana? Iya, jauh banget. Singapura pojok ya. Iya, jauh banget pokoknya. Oke, lanjut. Halo teman-teman, perkenalkan aku Firialni Stilina Putri dari Prodi Manajemen. Oke, untuk kesan dan pesannya sedikit Lebaran hari ini. Butuh lagu nggak? Boleh style.
Lebaran sekarang tuh bener-bener nyesek banget gitu. Karena keluarga aku tuh jarang banget kumpul. Dari 11 anak dari nenek, 11 tuh bayangin. Banyak banget tapi itu jarang banget kumpulnya. Cucunya berapa? Puluhan itu, bisa sampai banyak banget. Dan karena adik-adik aku sering berantem, jadi kan aku bisa maaf-maafan. Ya walaupun nanti ujung-ujungnya maafin aku ya, lagian kamu sih gitu. Oke, udah cukup sekian. Dikira tadi mau undang saudara-saudaranya untuk sekarang kita ngumpul yuk. Kita udah selamat datang. Selamat datang. Oke, lanjut. Jangan gitu. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Arin Fujana Hoirunisa dari Prodi Ilmu Hukum. Untuk kesan pesannya sih ada sedihnya tapi ada senengnya yang ditunggu-tunggu banget Kang, karena di tahun ini alhamdulillah aku mudik gitu, karena dari tahun sebelumnya belum. Mudiknya kemana? Ke Bandung. Ke Bandung. Ya, alhamdulillah gitu. Agak jauh lah dikit daripada ke William. Iya, alhamdulillah ya gitu. Udah sih gitu. Itu aja. Iya, Oke, lanjut. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Elsa Kiswa Kurniawati dari program studi gizi. Kesan untuk lebaran besok ya, karena yang biasanya tuh aku dari Batam ke Bogor gitu, sekarang dari Bogor ke Batam. Nyebrang dikit ke Singapura tuh. Oh berarti Lewiliang itu tetanggaan Batam ya? Iya betul. Tinggal naik kapal aja itu udah nyampe tuh. Kan yang biasanya kalau dari Batam ke Bogor tuh ngumpul keluarga besar gitu kan banyak. Sekarang tuh kalau dari Bogor ke Batam tuh cuman keluarga inti aja. Jadi itu sih yang sedih. Jadi kayak kurang rame aja gitu. Terus gak dapet THR. Sepi ya? Iya, THR-nya cuman dari ayah ibu aja kan, biasanya dari Ua, Bibi kayak gitu-gitu. Emang biasanya dulu ketika pas dapet THR berapa yang didapat? Spill dong. Atau gini aja, jangan nominal. Kira-kira bisa kau beli apa gitu? Bisa kebeli apa ya? Enggak dong, enggak. Batagor. Iya, Batagor segerobak kali ya. Segerobak berapa tuh? Iya dapat. Karena mama dia yang ngasih. Oke. Kesel ya. Lanjut. Oke, halo teman-teman, perkenalkan aku Latifatul Hafiza dari program studi Hukum Keluarga Islam. Buat lebaran kali ini, qadarullah aku nggak pulang kampung ya, karena biasanya gak tuh 2 tahun kampung sekali punya kampung di Medan. Jadi biasanya 2 tahun sekali, tahun kemarin tuh pulang, tahun ini nggak pulang dulu gitu, liburan keluarga dulu gitu. Jadi sedihnya itu karena semoga kita tahun depan ketemu lagi di Ramadan, kan kita nggak tahu ya. Amin. Ya, amin. Terus ya sedih terus aja nggak pulang kampung. Oh ya, ada yang pulang kota gak sih di sini? Yang datang gitu. dari kampung ke kota gitu. Oke. Oke, semuanya udah kenalan ya. Oke. Dan kalau ngomong-ngomong Lebaran biasanya ada makanan khas atau masakan khas. Kira-kira dari teman-teman ada gak yang mau nyampein makanan khasnya tuh apa gitu? Yang ya mungkin dikangenin gitu, apalagi yang nggak mudik. Belahan Singapura mungkin. Apa tuh? Palingan kalau makanan ketika lebaran paling pada umumnya ya. Tapi emang makanan ini jarang-jarang karena emang ada Kastanggel lagi. Bukan. Rendang sih. Rendang. Walaupun sering juga rendang yang dimasak, tapi rasa pas lebaran tuh beda gitu. Feelnya beda ya. Feelnya beda. Rendang terus pakai ketupat. Kamu tuh orang mana sih? Depok. Rendang Depok beda ya sama rendang. Soalnya agak Betawi gitu. Dagingnya daging kijang. Orang Betawi ya? Iya. Coba pantun dong. Pantun. Iya. Tahu pikir. Oke. Ketemu Arin malam-malam. Kembali. Bahaya itu. Kembali. Malam-malam ketemu Arin. Cakep. Pulangnya belikan patin. Cakep. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, boleh. Terus kalau di Depok nih ya Kang, kita rantang-rantangan. Rantang-rantangan gimana? Jadi ngasih makan rantangan ke yang lebih tua, lebih dewasa. Tukar makanan. Oh, makanan yang dibawa-bawa gitu. Oh, jadi berapa rantang yang dikasih tuh? Banyak Kang, makanya kalau orang Betawi itu stok rantang di rumah tuh banyak. Oh,
Oh, nanti diisi lagi ya gitu ya. Iya. Balikin lagi. Oh. Kayak yang lain ada gak? Yang perempuan kan? Kalau Oh iya. Iya. Silakan. Kalau aku itu tiap lebaran tuh bunda itu bikin lontong Medan. Jadi lontong Medan tuh khasnya tuh mie gomak. Jadi mie-nya tuh kayak segede spaghetti tapi lebih gede kayaknya. Itu pokoknya enak, itu kayak kari sama kuah opor tuh dicampur gitu. Pokoknya kalau ke rumah nyobain. Tadi kentang Mustafa. Oh iya, ngomong-ngomong antara lontong sama ketupat ya. Kira-kira kalian tim lontong apa tim ketupat guys? Cucur lontong. Lontong lebih panjang, lebih enak, lebih kenyal. Teksturnya lebih Ketupat tuh kecil. Tapi lontong tuh gak ribet. Ya betul. Kita mah yang gak ribet aja. Yang Simpel aja yang penting makan. Asik apa lontong? Tapi bayangin kalau hiasan lebaran lontong. Kita tidak melihat estetik, kita melihat kekenyangan. Gak estetik. Kalau ketupatnya banyak. Oke, biasanya kan lebaran itu momennya seru, happy. Ada gak sih momen yang paling ya nyebelin gitu di saat-saat lebaran, apa kira-kira? Ditanya-tanya sih Kak. Ditanya-tanya. Betul. Kapan punya anak ya? Oh, belum. Oke, biasanya pertama kapan beres kuliah? Iya. Terus? Udah punya gandengan belum? Ya. Oh ya, yang cewek ditanya mana cowoknya gitu ya. Yang cowok ditanya mana ceweknya. Kadang ditagih THR sama anak kecil. Pertanyaan serem itu. Iya. Bagi duit dong katanya. Apalagi? Yang serem gitu. Yang paling nyebelin tuh ngelihat Ade dikasih THR, kita nggak dikasih. Lebih ke iri nih ya, lebih ke iri. Bukan nyebelin, harusnya mikir. Berarti kalian tuh udah dewasa yang harusnya ngasih gitu. Oke. Di belakang layar kita minta ke adenya. Wah, ini dipalak ini. Berarti pernah ya? Sini kakak ambil dulu, nanti kantongin gitu ya. Simpen aja di kakak gitu ya. Oke, ada gak yang paling nyebelin gitu? Apa ya? Gak ada, ya udah. pasti seru semua ya. Oke. Kalau yang mudik, angkat tangan yang mudik. Ya, berarti yang nggak angkat tangan berarti memang nggak mudik ya, nggak punya kampung. Oke. Siapa di sini mudiknya yang seneng pakai kereta api? Kereta api. Ya kalau ke Batam nggak mungkin ya pakai kereta. Termotor nanti dia. Biasa mudik gimana? Pakai mobil sendiri atau lebih suka naik kendaraan umum gitu? Ada yang mau cerita gak? Kalau misalkan saya pribadi sih kayak pakai mobil om gitu ya, jadi rame-rame gitu, satu keluarga itu di beberapa mobil, semuanya satu mobil, kita berangkat rame-rame. Kamu mudik kemana? Ke Garut. Ke Garut. Iya. Wah, oleh-olehnya ya nanti habis lebaran. Yang penting pulang-pulangnya jangan semobil sama domba ya. Masih mending dodol. Oke, ke Garut. Itu biasanya dari mana-mana pulangnya ke Garut semuanya. Kakek masih ada di sana? Kalau misalkan yang pulang ke Garut itu yang dari keluarga ibu aja. Kalau misalkan yang dari keluarga ayah masih di sekitaran Bogor. Masih di sekitaran Bogor. Kenapa nggak digabung aja? Oke. Gak muat kendaraan. Yang jauh-jauh, yang orang Batam udah beli tiket belum? Udah. Oke. Naik getek. Naik Getek. Dia nggak tahu getek. Oh, enggak naik pesawat. Naik pesawat. Oke. Yang lain, yang ada gak sih yang nggak pernah mudik gitu sama sekali? Aku nggak pernah mudik. Orang Betawi yang punya kampung kok. Ya, sok. Emang ngapain aja? Ngapain aja kalau nggak mudik gitu? Nontonin orang yang lagi mudik. Kalau lihat ke jalan tuh banyak mobil. Lihat macet. Ada yang B kan kita F ya kalau Bogor ya. Lihat yang B, yang A tuh kan. Oh berarti mereka mudik ke sini kan. Sedih banget ya. Kalau di rumah ada tradisi khusus gak kalau lebaran gitu? Kalau tradisi khusus
Cuma paling yang tadi makanan khususnya tuh. Kalau di saya biasanya bikinnya kue bawang sama katapan. Nah itu bawang digoreng. Enggak. Kita yang buatnya kayak gimana? Asik. Kalau saya udah pro ya. Wih. Dan minta dibawain ya. Tapi dia pro bukan masak, makanin. Oke, yang lain? Masa nggak ada makanan yang dia lagi rendang lagi, jangan rendang. Ini semua. Kalau ini masuk ke yang nggak pernah mudik ya Kang ya. Orang Betawi itu rata-rata nggak punya kampung, jadi kampungnya itu ya rumahnya. Kampung rambutan. Bukan. Tapi lebaran kita tuh sampai sebulan Kang. Sebulan? Iya. Ngapain? Orang Betawi itu rata-rata saudaranya banyak. Terus jadi lebaran tuh sampai sebulan, terus berhari-hari kita datang sini, ntar orangnya datang lagi ke rumah kita. Gitu, jadi ganti-gantian, tukeran. Jadi saya datang ke rumah Uwa nanti datang ke rumah saya. Gitu. Bawa rantang. Oh ya, isi rentang itu apa? Biasanya makan makanan basic orang Betawi Kang. Tapi kalau di kota Depok itu ada makanan khasnya. Apa tuh? Itu ada sayur besan. Terus ada bakso comberan. Tapi dodolnya tuh kita pakai dodol belimbing. Dodol belimbing. Nah, biasanya kan dodol Garut kan beda ya. Tapi kalau orang Betawi itu dodol belimbing, jadi pakai olahan belimbing gitu kalau di Depok. Oke, yang lain ada? Ini dari Bandung nih. Bandung bisa banyak makanannya tuh. Iya banyak sih, tapi lebih ke makanan apa ya? Bukan lebih makan berat, jadi kayak cemilan, misalkan jajan seblak, ya bener. Bakso, cuanki gitu kan udah jarang banget di sini. Atau lebaran mah jangan seblak apa? Tapi udah lama gitu karena puasa kan stop dulu seblaknya, nanti lambungnya jadi gitu. Oke. Jadi iya, maksudnya kambuh gitu. Iya, sakit lambung. Ya gitulah. Kan lebaran, oke, udah ya. Pertanyaan berikutnya kan lebaran itu biasanya identik sama baju lebaran. Kira-kira angkat tangan yang udah beli baju lebaran. Masih ada yang bisa dipakai sih. Semuanya belum? Siapa tahu dapat oleh-oleh dari kampus baju lebaran. Oke, tenang, khusus yang ada di sini nanti semuanya akan dapat baju lebaran. Alhamdulillah baju lebaran 2 tahun lalu. Tapi nanti langsung dipakai ya. Siap. Oke, baju lebaran dari Akang Collection. Keren, terima kasih. Alhamdulillah. Tuh kan baju lebaran. Oke, wah keren ya. Oke. Wangi. Si wangi toko ya. Oke. Lebaran ini dipersembahkan oleh Akang Collection. Terima kasih. Baik. Tadi kan sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman jawab. Nah sekarang saya pengen bertanya tapi random ya satu-satu ya. Oke ya. Oke, dan di akhir nanti sebelum closing kita akan saya akan bertanya terus teman-teman yes or no atau iya atau tidak. Kemudian nanti saya tanya kenapa demikian. Oke ya. Oke. Baik, sekarang tadi sampai mana ya baju lebaran ya? Oke, selanjutnya kira-kira teman-teman hal apa sih yang paling random yang biasa dilakuin di lebaran gitu selain tadi kalian ada salam-salaman, hal apa yang biasa kalian lakukan selain silaturahmi sama keluarga? Tidur sih ya. Tidur. Karena bisa salam-salaman tuh kayak jam 9 tuh udah tidur gitu, udah ngantuk. Kalau mampir di rumah saudara ngabisin cemilannya. Lagi? Saya sih biasanya ziarah itu, ziarah. Jarak ke Astagfirullahaladzim, maaf ya. Astagfirullahaladzim. Jarak ke siapa biasanya? Ya, ke nenek. Oh, ke nenek. Yang lain neneknya masih ada? Mau dijarahin. Oke. Kira-kira teman-teman hal tadi kan saya tanya hal yang paling menyebalkan, yang paling menyenangkan deh. Siapa yang mau jawab? Selain dapat THR ya, udah itu. Nah, itu yang paling menyenangkan. Biasanya kalau apa caption IG untuk lebaran apa nih? Toko balong lo ya. Tahun kemarin Happy Eid Mubarak. Simmer. Kalau caption lebaran tuh di Instagram taqabbalallahu minna wa minkum biasanya. Yang paling sering tuh paling ramai itu. Dan itu ya, fotonya apa yang diposting? Foto biasanya sendiri.
keluarga. Iya, foto keluarga lagi rame-rame habis kunjungan ke keluarga ini tuh diposting. Ya, bukan gebetan ya. Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Itu slide 2 berarti. Yang ada-ada aja. Siapa di sini yang paling suka foto sendiri atau foto keluarga untuk diposting pas lebaran? Kalau saya lebih foto keluarga. Dikira Foto sendiri. hari lebaran ini sendiri, besok insya Allah berdua. Pais itu banyak Pais. Pais. Terus kalau ngumpul sama keluarga kan usianya tuh kan beda-beda gitu ya. Kira-kira suka ada game tertentu atau yang biasa suka dimainin di keluarga? Atau ya udah biasa aja. Paling kalau misalkan mudik mancing atau apalah gitu. Kalau saya itu karena daerah Banten biasanya kita tuh nyari ikan di laut. Nah, pulangnya kita biasanya disebut babacakan. Terus ada khas juga selain ikan laut. Ada nama bubur sop. Bubur sop khas Banten itu. Ada nama bubur sop. Jadi kuah, bubur tapi berkuah. Yang bener bubur Iya, apa bener. sop? Bubur sop namanya. Iya, tapi itu paling dinantikan, apalagi bapak saya kan orang Banten, jadi paling dikangenin tuh bubur sopnya. Bubur sop isinya tuh apa? Isinya bubur, nasi, terus ada rempah-rempah gitu. Oh, bubur dicampur nasi, Ha-ha. ada rempah-rempah. Terus ada bubur nasi ada maksudnya. kuahnya, ada kuahnya. Enggak, bukan. Apa sih? Bubur biasa, cuman berkuah. Pakai nasi. Tetap diaduk kan? Langsung gitu. Separin. Iya. Oke, manis apa asin? Asin. Kebetulan kan kenapa bisa kuah juga? Karena bapak saya tuh gak bisa makan yang keras-keras karena giginya udah ompong. Ih, parah. Oke, yang lain. Aku ada. Ah. Jadi kita tuh gamenya tiup uang. Tiup uang. Iya, jadi uangnya di depan tuh. Itu ada 100.000, 50.000, ada yang 1.000, 2.000. Nanti ada satu uang lembar yang ditiup gitu. Nanti dapetnya yang mana? Kalau misalnya 100.000, ambil gitu. Tapi itu kalau misalnya dapat 100.000, yang ambil bukan kita. Kalau udah dapat langsung gaul. Wow. Gitu. Ada gak ya di sini yang udah ngasih THR gitu sama saudara-saudaranya? Nggak ada. Pinjam punya orang tua kan. Oke. Punya orang tua gitu ya. Oke. Kayaknya segmen ini cukup dan selanjutnya kita akan masuk segmen berikutnya. Teman-teman hanya jawab iya atau enggak ya ketika saya bertanya. Tapi semuanya nanti kita akan random nih. Kira-kira siapa yang akan ditanya sama saya dan teman-teman harus jawab. Oke. Pertanyaan pertama. Enggak langsung Kalian pernah dapat THR tapi uangnya malah diambil orang tua? Pernah. Yes. Semuanya yes? Yes. Benar-benar ya orang tua ya. Nah, oke. Orang tua sudah melotot. Kamu kenapa? Gimana ceritain? Itu pas kecil sih nggak ngerti, maksudnya kata buat apa sih anak kecil pegang uang banyak-banyak nanti hilang, udah sini sama ibu aja gitu. Ditabung ya. Iya. Nanti bisa dibelikan mobil tapi mobil-mobilan. Tapi investasi bodong biasanya gitu. Oke, yang lain. Kalau saya sih emang ditaruh di orang tua karena saya orangnya ini ya Kang, boros. Boros selalu jajan, jadi ditipin ke orang tua biar bisa nanti ketabung. Dan alhamdulillah tahun kemarin 2 tahun lalu deh itu saya dapat uang lebaran, saya kumpulin dan kebeli motor. Wih. Itu beneran itu dari uang THR berapa tahun? Berapa tahun ya? Berarti kan THR-nya gede ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Pernah pakai baju lebaran yang warna sama persis dengan taplak meja atau gorden? Gak pernah. Beneran? Gak pernah. Biasanya saking ada kan pernah ya di IG yang ngeliat gitu, saking dia pengen seragamnya sampai gorden, taplak, semua bajunya sama. Belum pernah ya? Oke, berarti kalian kurang senang nih keluarga. Oke, berikutnya.
Pernah kesiangan dan batal sholat Idul Fitri? Saya pernah. Apa tuh? Pernah benar. Iya. Karena kan Ditinggal. Enggak, itu karena kan pada nginep tuh di rumah tuh. Hmm. Kamar mandi cuma satu kan. Hmm. Jadi yang kita bangunnya pada kesiangan karena malam itu pada ngobrol dulu, kumpul dulu. Takbiran biasanya keliling-keliling ya. Ngobrol, terus kita tidurnya ke malamnya ketiduran, apa sih? Tidurnya kemalaman, bangunnya kesiangan. Mandinya tuh pada buru-buru kan. Akhirnya saya terakhir ditinggalin. Pas saya baru datang udah pada duduk dan saya emang belum mulai kan. Udah beres. Kalian semua pada kalau pas malam takbiran habis ini mau keliling-keliling nggak takbiran? Iya, muter, ngarak-ngarak. Itu biar. Yang perempuan juga? Nggak tahu. Oh, di daerah kalian ada tradisi gitu ya? Di daerah yang paling jauh mana tadi? William. Oh, Singapura. Ada juga Pojok Singapura. Singapura Utara. Oke. Sekarang suka ngabisin kue lebaran sebelum tamu datang. Siap. Suka. Karena gak mau rugi gitu, Kang. Yang bikin kita harus makan. Oke, sebutin 4 kue lebaran. 1. Kue salju. Biji ketapang. Saya blok. Kongguan. Kongguan. Kalau misalkan udah terakhir. Kongguan biasanya nggak laku. Rengginang yang dimasukin ke kaleng kongguan. Kamu buka lah. Pas lebaran gak mau ketipu lagi ya. Karena habis itu mohon maaf. Oke, gue. Terus pernah ketahuan pura-pura puasa padahal gak puasa. Siapa? No. Berarti nggak pernah ketahuan ya? Itu jawaban cuma 2 ya. Emang dia jago pura-puranya atau memang dia alim banget ya? Oke, berikutnya. Kalian lebih excited nungguin makan ketimbang kumpul keluarga? Iya apa enggak? Saya lebih excited nungguin makannya. Iya. Lebih excited nungguin makannya. Karena kan saya nggak dapat THR. Jadi apa gitu ya? Kalau misalnya belum makan tuh kan emosi mulu gitu loh bawaannya ke orang ya nggak sih? Mau minta maaf. Sabar. Jadi saudara-saudara maaf ya, lebih mementingkan makan ketimbang kalian. Oke, selanjutnya. Pernah salah panggil nama saudara karena lupa siapa mereka? Pernah. Manggilnya Yang gak pernah berarti gak punya saudara ya? Yang salahnya siapa? Gimana ceritain? Kalau aku sih pernahnya kayak misalkan ada saudara yang datang ke rumah nih, terus kayak ih udah gede aja, padahal dalam hati ih siapa sih? Padahal gak tahu gitu namanya kayak oh iya gitu, cuman oh iya sekarang di mana? Sekolah di mana atau enggak kuliah di mana? Oh di sini. Oh iya tuh mana sih mama itu di Lebet gitu di dalam. Gitu sih lebih kayak nggak kenal ini keluarga dari siapa gitu. Cuma ngomong udah gede aja gitu. Bener. Kesel ya. Oke, berikutnya. Senang banget datang ke rumah saudara yang THR-nya lebih banyak. Banget. Yes. Kalau bisa itu di list pertama sih sebenarnya. Kita datangin duluan. Biar nggak kehabisan ya. Iya, biar nggak kehabisan. Udah di list pertama paling lama lagi ya. Sekalian udah makan THR-nya diambilin, makanannya juga habis ya. Oke, berikutnya. Pernah gak ribut sama saudara cuma gara-gara rebutan amplop THR? Gak pernah. Alhamdulillah kebagian. Alhamdulillah pernah. Alhamdulillah pernah. Kenapa? Karena lebih gede, padahal masih kecil kayak kita harusnya lebih butuh gak sih duitnya? Aduh beli-beliin banget. Jadi kayak tuh pernah dong. Gak mau ini punya aku. Oh, dia lebih gede. Iya. Kan biasanya amplopnya kan suka beda-beda ya. Pinipin. Oke. Berikutnya.
Pernah kesel karena kebagian tugas cuci piring setelah makan besar. Ini perempuan biasanya ya? Coba. Iya. Langsung kabur. Kalau cuci piring banyak gak sih? Banyak banget Kang, apalagi kalau misalkan makanan yang masih ada sisa-sisa kayak tulang-tulangnya atau enggak bekas ketupannya kayak ini kenapa enggak langsung dibuang aja sih, jadi biar langsung cuci piring. Ini udah mah banyak harus ngebuang-buangin dulu, banjir kan kayak aduh gak bisa dijelasin itu, pokoknya hanya cewek yang merasakannya. Oh gitu. Tuh dengerin, kalau makan habisin sama tulang-tulangnya. Kan tadi kesel kan sama tulang ya. Biar gak usah dicuci jadinya. Yang lain, yang cowok ada gak? Gak ada ya. Makanya aja. Oke. Nah ini nih, lebih memilih diam aja daripada ditanya kapan lulus, kapan nikah, kapan kerja. Atau dijawab aja. Diem sih biasanya, senyumin aja. Yang paling kesel katanya kan kalau perempuan diem. Tapi kalau cowok yang paling kesel kalau ditanya itu suka ditanya balik. Kapan mati? Lebih serem itu. Lebih serem. Serem banget ya. Udah dapat jawaban buat nanti. Kan sama-sama Allah yang tahu kan. Itu takdir. Maaf. Oke. Kabur saat mau salam-salaman keluarga. Pernah. Kenapa? Karena mager aja gitu Kang, lebih baik udah tiduran di kamar, udah capek, udah ini sosial energi udah habis. Iya, jadi ya lebih baik tiduran. Kan kamu katanya keliling-keliling tuh. Itu Rantangnya ngambil rantang Kang dia. saya ngambil rantang. kayaknya nyimpen rantangnya. Makanya itu Kang, karena sebulan jadi udah capek gitu. Iya, udah habis. Jangan keliling ya. Oke, ada yang lain? Nggak ada. Nggak ada sih. Udah rajin semua ya. Oke. Pernah ngasih salam tempel THR ke sepupu tapi mereka malah minta lebih. Ya tadi kan udah dijawab ya, belum pernah ngasih THR ya? Belum. Ganti. Pernah bikin caption lebaran yang menjijikan gitu di Instagram. Ya, alay gitu. Yang baru kalian sadari sekarang gitu. Aja. Nggak ada. Oke. Pertanyaannya habis nih. Oke, terakhir kan besok tuh Lebaran, kemudian kita sudah menjalankan ibadah puasa selama satu pekan. Kira-kira tadi kan teman-teman udah bilang kesan dan pesan selama di Lebaran, di puasa tahun ini, dan kira-kira tadi pesan udah ya? Udah. Pesan udah, terus kira-kira apa harapan kalian setelah puasa sekarang dan Lebaran yang akan datang? Kalau untuk harapan saya pribadi sih masih bisa diberikan umur ya untuk bertemu Ramadan berikutnya. Masya Allah. Jadi kita masih bisa meningkatkan iman dan takwa kita gitu loh. Oke sih, dari saya itu aja. Ya. Kalau dari saya, kan habis Lebaran kan kita mahasiswa kan UTS ya Kang. Iya. Nah itu, jadi fokusnya mungkin agak terbagi ya, antara kita harus senang ketika Lebaran atau aduh UTS nanti gimana ya. Jadi semoga nanti UTS-nya dimudahkan. UTS itu tanggal berapa? Tanggal 8. Tanggal 8. Langsung minggu kedua. Masuk UTS. Minggu kedua setelah Lebaran. Iya. Ada waktu buat belajar lah ya. Ada. Sambil makan lontong. Lanjut. Ya mah lontong. Lanjut. Lanjut, siapa lagi? Semuanya silakan. Semuanya aja silakan, terakhir. Kalau saya sendiri, harapan setelah besok Ramadan kan udah ya, besok hari raya. Harapan sendiri saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depan, kemudian produktivitas kita yang selama Ramadan itu bisa terimplementasikan di bulan-bulan berikutnya sampai bertemu dengan Ramadan. Dan harapan saya juga, saya ingin sangat saya inginkan itu bertemu dengan ibu saya yang jadi boleh jadi boleh jadi sedikit cerita bahwa saya ditinggal ibu dan sekarang sama ayah dan ibu sambung, dan sampai sekarang saya masih belum ketemu ibu kandung.
kadang saya merasa sedih ketika Ramadan yang emang ketika Lebaran juga lah, pengennya ketemu tapi belum bisa dan Allah belum pertemukan kami gitu. Tapi insya Allah semoga ke depan bisa dipertemukan. Amin, itu saja sih. Kalau boleh tahu dari kapan? Dari saya kelas 2 SD sudah tinggal. Dari kelas 2 SD. Ditinggalnya bukan karena ini ya, maksudnya meninggal bukan, tapi berpisah lah gitu sama. Semoga nanti bisa ketemu lagi ya. Amin. Dan semoga bisa nonton Tayana. Amin. Lanjut. Udah ganteng harinya. Kalau harapan aku setelah Ramadan ini di Syawal, semoga kebiasaan-kebiasaan baik yang di bulan Ramadan itu masih tetap gitu. Karena kan walaupun ada kesibukan yang lain gitu kan, misalnya Ramadan waktunya lebih banyak, tapi pas di hari lain itu di luar Ramadan itu pokoknya tetap kebiasaan-kebiasaan baiknya tetap dibawa gitu di hari lain. Oke. Lanjut. Kalau dari aku sih semoga aja tuh lengkap terus, jadi kayak nggak mau berkurang kalau lagi Lebaran tuh, karena kan suka sedih, apalagi kata Randy kalau Zarah tuh kayak kemarin tuh lengkap, sekarang udah berkurang satu, itu sih yang jadi harapannya tuh semoga ke depan panjang umur semua, sehat semua, jadi kayak lengkap terus. Amin. Amin. Lanjut. Ya, harapannya juga sama ya. Karena semuanya rata-rata pengen komplit gitu kan, karena kalau misalkan udah ada yang berpulang, entah itu nenek atau kakek, pasti jarang keluarga kumpul lagi gitu. Pasti suasananya pasti bakalan beda gitu dari yang biasanya kalau Lebaran tuh langsung kumpul ke rumah nenek atau ke kakek gitu, karena udah pada nggak ada gitu kan, jadi ya udah masing-masing gitu, nggak pernah ini gitu. Oke, lanjut. Harapan aku untuk Lebaran sekarang dan berikutnya, semoga dipanjangkan ya umurnya. Amin. Sehat selalu. Amin. Soalnya kalau Lebaran sakitnya, aduh, sakit. Gak enak Relin kalau orang-orang lagi pada seneng, iya menikmati, kita mah sakit. Semoga dipanjangkan terus umurnya dan sehat selalu ya. Amin. Harapan aku semoga diberi kesehatan selalu sampai ketemu lagi di Ramadan selanjutnya, terus dilancarkan rezeki biar udah bukan kita yang dikasih tapi kita yang ngasih THR kalau. Kok cuma satu yang kepikiran gitu? Influencer. Oke, lanjut. Harapan aku semoga bisa ketemu di Ramadan dan Lebaran selanjutnya gitu. Dikira ketemu jodoh. Semoga juga deh. Oh, semoga. Boleh mau silakan mau taksi deh. Terus harapan yang kedua, semoga bisa istiqomah sama kebaikan yang kita lakukan di Ramadan bulan kemarin gitu. Amin. Udah paling itu aja. Semoga yang ngasih THR paling banyak panjang umurnya ya. Amin. Biar gak kurang-kurang THR ya. Amin ya Allah. Oke, baik. Oh, udah semua ya? Oke, alhamdulillah baik teman-teman sekalian. Inilah mungkin sedikit obrolan untuk menemani teman-teman saat gabut di malam takbiran, dan kami mengucapkan selamat menunaikan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Kami Humas dan Duta Kampus UIK Bogor mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yeay.